Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Dr. Oktio Franky Biantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Pengembangan Desain Pembelajaran PAI. Perkenalkan saya Nuria Ambina Rosyada, mahasiswa pasca sarjana semester 3 UIN Salatiga. Perkenankan kami untuk menjelaskan, memaparkan hasil kerja kami dengan judul Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, kita ketahui terlebih dahulu apa itu makna dari sistem. Sistem adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang saling berinteraksi secara fungsional, dalam arti memiliki fungsi yang memperoleh apa yang ingin dicapai, kemudian menghasilkan apa yang diinginkan. Pembelajaran itu sendiri adalah proses komunikasi dua arah, yaitu mengajar yang dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Nah, dari kedua definisi di atas, kita simpulkan bahwa sistem pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. Nah, dari sistem itulah pembelajaran akan mengeluarkan hasil yang diinginkan atau yang dituju oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, jika kita gabungkan menjadi satu, sistem pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dalam sistem pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu Muslim yang sejati, menjadikan Muslim yang beramal solih, menjadikan Muslim yang beriman teguh, kemudian menjadikan Muslim yang sejati dan berakhlakul karimah. Dalam hal ini, tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mendidik anak atau pemuda-pemudi supaya menjadi seorang Muslim yang sejati, beriman teguh, beramal solih, dan berakhlak mulia sehingga ia menjadi salah seorang anggota masyarakat yang sanggup hidup di atas kaki sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan juga tanah air, bahkan sesama umat manusia. Selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran PAI. Kedua, kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam. Ketiga, metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Keempat, media pembelajaran agama Islam. Dan yang kelima, evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita bahas bersama. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik itu dengan pengajaran maupun dengan cara yang lain. Kemudian tujuan akhir. Pendidikan Islam itu akan berlangsung selama hidup, bahkan seumur hidup. Maka tujuan akhirnya terdapat pada akhir kehidupan tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Kemudian tujuan operasional, yaitu merupakan tujuan praktis yang akan dicapai dengan kegiatan tertentu dalam pendidikan formal. Yang kedua yaitu kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam. Al-Syaibani mengelompokkan atau menetapkan dasar pokok dalam kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama dasar religi, dasar falsafah, dasar psikologi, dan dasar sosiologis. Nah, dasar religi ini yaitu dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung atau yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian dasar falsafah yaitu
membawa rumusan kurikulum ini yang berdasarkan pada 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ontologis, dimensi yang mengarahkan kurikulum ke lebih banyak memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik ataupun objek-objek tertentu. Kemudian dimensi epistemologis, yaitu perwujudan kurikulum yang valid berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Yang ketiga yaitu dimensi aksiologi, yaitu dimensi yang mengarahkan pembentukan kurikulum yang telah disusun sedemikian rupa agar memberikan kepuasan pada peserta didik, agar memiliki nilai-nilai yang ideal supaya hidup mereka bisa terarah. Nah, kemudian dasar yang keempat dasar yang ketiga yaitu dasar psikologi. Nah, dasar psikologi ini yaitu dasar yang mempertimbangkan tahapan psikis peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, bakat-bakat jasmaniah yang dimiliki mereka, intelektual, emosional, maupun kebutuhan individu, minat dan kecakapan yang harus mereka kembangkan. Yang keempat yaitu dasar sosiologi. Nah, dasar sosiologi ini memberikan implikasi bahwa kurikulum pendidikan itu memegang peranan penting terhadap penyampaian dan pengembangan kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi yang ada pada masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa keberhasilan suatu pembelajaran itu tergantung juga pada metode yang digunakan. Dalam arti, keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran. Karena apa? Karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Kemudian, pemilihan metode pembelajaran juga harus berdasarkan alasan yang tepat. Dicocokkan dulu dengan materi apa yang digunakan. Kemudian materi apa yang akan dipelajari. Terus bagaimana karakter atau ciri-ciri peserta didik yang akan kita ajar. Nah, kemudian metode apa yang bisa digunakan? Mungkin tidak hanya metode ceramah, namun banyak sekali metode. Di sini saya contohkan ada metode demonstrasi, eksperimen, dan hiwar Qur'ani. Nah, metode demonstrasi ini adalah metode yang penyajian pelajarannya dengan memperagakan atau mempraktikkan. Nah, kemudian eksperimen ini adalah metode yang dilaksanakan dengan cara percobaan atau anak bisa praktek dengan percobaan yang telah diajarkan oleh guru. Metode hiwar Qur'ani. Nah, metode hiwar Qur'ani ini yaitu merupakan metode dialog hiwar. Hiwar itu dalam bahasa Arab artinya dialog atau percakapan. Yaitu percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam arti di sini guru bisa menyiapkan satu topik bahasan, kemudian memberi tugas peserta didik untuk saling bercakap, saling berdiskusi untuk membahas tentang tema tersebut. Selanjutnya yaitu media pembelajaran pendidikan agama Islam. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah atau perantara. Kita sadari juga bahwa proses pembelajaran tanpa adanya perantara, siswa pun juga akan susah dalam memahami. Di sini kami contohkan ada puzzle langkah-langkah dalam berwudu. Nah, dengan puzzle ini, dengan media ini kita bisa memancing peserta didik untuk dapat berpikir kira-kira langkah wudu itu apa ya yang pertama. Kemudian di situ juga kami contohkan, kita siapkan tulisan para malaikat, nama-nama malaikat, kemudian dan juga tugasnya. Nah, kita berikan kesempatan siswa untuk menjodohkan kira-kira tugasnya malaikat ini apa ya, tugasnya malaikat Mikael apa, tugasnya malaikat Ridwan apa, dan lain sebagainya. Yang kelima, terakhir yaitu evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, mungkin evaluasi sering kita dengarkan Bapak Ibu ya, bahwa evaluasi adalah suatu alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap pendidikan yang telah diberikan oleh pendidik. Kemudian
evaluasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama evaluasi formatif, yang kedua evaluasi sumatif, ketiga evaluasi placement, yang keempat evaluasi diagnostik. Nah, kita pahami bersama-sama bahwa evaluasi formatif ini yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan satu pokok bahasan atau satu materi dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini yaitu evaluasi yang dilakukan sesudah diselesaikan beberapa pokok pembahasan. Jadi bedanya dengan formatif tadi, kalau formatif itu setelah satu pokok bahasan selesai maka diadakan evaluasi. Namun evaluasi sumatif ini setelah beberapa pokok bahasan selesai baru diadakan evaluasi sumatif. Nah, biasanya sering kita praktekkan di sekolah yaitu dengan cara ulangan harian. Kemudian evaluasi placement. Evaluasi placement ini yaitu jika cukup banyak calon siswa yang diterima di suatu sekolah sehingga diperlukan lebih dari satu kelas, maka untuk pembagian diperlukan pertimbangan khusus. Nah, ini yaitu dinamakan evaluasi placement. Yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang berfungsi untuk mengenal latar belakang kehidupan peserta didik. Nah, latar belakang ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi psikolog mereka, psikis mereka, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, demikian kami jelaskan tentang sistem pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.